Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mau menyerahkan dulu kegiatan kita ini kepada Tuhan, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berkenan dan dapat diberikan kelancaran, kemudahan oleh Tuhan. Bapak mau ketua kelas memimpin kita berdoa. Ketua kelas dipersilakan. Semua berdiri. Pegang surah agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, silakan duduk. Sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu. Coba lihat kiri kanannya dulu, semuanya hadir. Ketua kelas, sekretaris, bagaimana? Hadir? Oke, baik, semangat semua ya. Untuk lebih semangat lagi akan cinta kita terhadap tanah air dan untuk rasa nasional kita, Bapak undang kembali berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu semua lagunya? Tahu ya? Oke. Lagu Garuda Pancasila, Bapak harap semuanya, karena masih pagi, dengan semangat pagi kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ini. Oke? Oke. Duduknya. Baik, Bapak tadi sudah menanyakan kabar kalian dan semuanya baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi sebelumnya. Bapak mau tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Oke. Tentang ekosistem. Ekosistem. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Selain ekosistem siapa lagi? Hanya ekosistem saja ya. Silakan sayang. Iya, mengenai teks non fiksi. Ya, baik ya, masih ingat semua ya. Bapak mau tanya dulu, mengenai ekosistem siapa yang sedikit mengetahui tentang apa itu ekosistem? Ada yang bisa? Oke, sayang. Hubungan timbal balik. Ya, kasih lagi tepuk tangannya. Baik. Oke, berikutnya. Tadi satu lagi tadi apa ya kira-kira tentang satu lagi tadi tentang apa tadi ya selain ekosistem tadi apa ya? Non fiksi, betul. Non fiksi itu siapa yang tahu sedikit gambarannya? Ya silakan saya. Seksi yang benar-benar terjadi atau cerita nyata. Oke, benar-benar terjadi atau cerita yang nyata. Oke, baik. Hari ini materi kita juga sama ya. Materi kita masih berkaitan dengan yang namanya ekosistem. Ya, ekosistem. Dalam subtema satunya tentang komponen-komponen ekosistem. Adapun muatan pembelajarannya nanti bahasa Indonesia. Ini berkaitan dengan yang namanya teks non fiksi, yaitu nanti kalimat utama. Dan
Yang IPA ini masih juga sama seperti yang kamu sampaikan tadi, berkaitan dengan ekosistem dan penggolongan makhluk hidup berdasarkan makanannya. Jadi yang pertemuan pertama kemarin dengan yang kedua ini masih ada kesinambungannya. Oke, baik. Apa tujuan kita hari ini ya? Tujuan kita yang pertama, perhatikan saya, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian komponen dengan benar. Oke ya, kamu nanti bisa mengamati. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menganalisa hubungan antar komponen ekosistem di lingkungan sekitar dengan benar. Berikutnya, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan kalimat utama, ya, dan kata-kata penting dalam sebuah paragraf dengan benar. Berikutnya, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat teks non-fiksi dengan benar. Oke, itu nanti tujuan kita. Berikutnya, kalau untuk kompetisi dasarnya, langsung saja. Untuk bahasa Indonesia nanti kamu menguraikan konsep yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi, ya. Menyajikan konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Berikutnya, menganalisa hubungan antar komponen ekosistem di lingkungan sekitar dan membuat karya tentang pengelompokan hewan dalam sebuah ekosistem. Baik, sebelumnya yuk kita kembalilah. Bapak mau kita tepuk satu. Masih ingat semua? Oke, yuk sama-sama. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semua ya? Oke, kita masuk. Dalam pembelajaran kita nanti ada peraturan yang harus kita sama-sama sepakati ya. Kemarin ini peraturannya sama-sama kita buat dalam pembelajaran. Yang pertama nanti, jika siswa ingin berbicara maka siswa wajib mengangkat tangan. Oke ya. Yang kedua, setelah dipersilahkan baru kamu boleh berbicara. Berikutnya, siswa dianjurkan bertanya jika ada hal yang kurang dimengerti. Kalau kamu tidak mengerti langsung angkat tangan. Oke ya, paham ya nak? Oke, nanti kalau yang ketiga tadi perlu Bapak tekankan kembali. Kalau tidak mengerti silahkan angkat tangan. Dalam berdiskusi seluruh siswa harus ikut berperan aktif. Semuanya berperan aktif. Jangan nanti cuma satu orang saja yang berbicara, yang lainnya cuma pendengar. Jangan. Semuanya harus aktif. Yang berikutnya, jika siswa ingin ke toilet ya atau meninggalkan kelas harus izin terlebih dahulu. Dan yang berikutnya, bersikap sopan terhadap teman dan kepada guru. Oke, dan yang terakhir, siswa diperbolehkan minum jika jika haus, tetapi dengan catatan kamu harus ya izin dulu, paham ya? Permisi dulu dengan Bapak biar nanti dipersilakan. Oke, baik. Sampai di sini sudah paham semua mengenai peraturannya? Sudah paham? Oke, baik. Tadi awal pembicaraan itu kita sudah menyinggung sedikit tentang ekosistem. Bapak mau ulang lagi deh. Kira-kira siapa yang tahu ya apa itu ekosistem? Bapak mau yang lain? Tadi yang jawab tadi satu orang. Ada yang lain bisa menjawab? Silakan saya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Yuk, sekarang ya, Bapak kasih tepuk sebelah tangan dulu ya. Oke, sekarang ya, Bapak mau menunjukkan ke kalian ada berupa gambar. Sekarang pertanyaan Bapak kembali. Yuk, kira-kira apa yang bisa kalian lihat di gambar? Apa-apa saja yang kalian temukan di gambar? Ya, silakan. Ya, siapa? Hah?
Ada kodok. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, kasih tepuk tangan. Berikutnya, ada yang lain? Ya, ya silakan. Ada cahaya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, banyak lagi. Yang ya, silakan. Ada air. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Siapa lagi sayang? Cepat. Siapa lagi? Ya. Ada udara. Oke, baik. Kasih tepuk tangan semua dulu. Kasih tepuk tangan yang semangat. Oke, coba perhatikan. Tadi teman kalian menyatakan bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Oke, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang dijawab tadi benar semua. Pak, ada kodok. Iya benar. Kodok itu makhluk hidup. Benar ya? Oke, ada air. Air itu tidak makhluk hidup, tetapi air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk kehidupan. Ada udara, ada cahaya matahari. Ini termasuk semuanya ke dalam abiotik. Kalau tadi kodok, ada rusa, ada ikan, ada tumbuhan, ini termasuk di dalam biotik. Oke, Bapak masih mau menunjukkan gambar. Oke, berikutnya tadi sudah di apa ya? Tadi sudah Bapak tunjukkan, kamu sudah tahu apa itu ekosistem, ya. Gambar berikutnya, aku sekarang Bapak mau tanya lagi. Kira-kira gambar apa saja yang bisa kalian temukan? Apa saja yang bisa kalian temukan? Silakan. Ya, silakan Nisa. Ayam, ada ayam? Iya, kasih tepuk tangan. Ada yang lain? Ya, silakan saya. Ular, ada ular di situ? Iya, kasih tepuk tangan. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan saya. Jerapah, ada? Iya, bagus. Nampak juga ya dari sini ya, Bapak nggak tahu. Oke, ya silakan. Ada singa, ada? Kasih tepuk tangan lagi. Lebih semangat, semua. Lanjut ke tadi ya. Oke. Harimau, ada? Ada, kasih tepuk tangan. Iya, baik. Naku, di dalam ekosistem, Bapak ulangi, ini terdapat makhluk hidup, benar ya? Tadi kamu sampaikan bahwa makhluk hidup di sini, ya, makhluk hidup di sini. Padek, maaf, Padek. Oke. Makhluk hidup di sini pasti membutuhkan makanan. Kira-kira Bapak, pertanyaan Bapak, kenapa ya makhluk hidup itu membutuhkan makan? Ada yang tahu kenapa makhluk hidup membutuhkan makanan, terutama hewan? Kenapa membutuhkan makanan? Ada yang mau memberikan jawaban? Ada? Ya, silakan. Apa teh? Agar dapat bertahan hidup. Bagus sekali, kasih tepuk tangan lagi. Ada yang mau bertanya lagi, menjawab? Ada yang mau menjawab lagi? Oke, ya silakan. Agar bisa berkembang biak. Oke. Sebenarnya sudah mau nyambung semua ya. Makhluk hidup, yang dikatakan makhluk hidup itu pasti mempunyai ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya adalah membutuhkan makanan. Makanan itu sebagai sumber energi. Tadi di dalam ekosistem itu terdapat nanti di dalamnya, terdapat di dalamnya itu makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu pasti membutuhkan makanan. Dan makanannya nanti akan kamu kelompokkan. Nanti tugas kamu di LKPD-nya ada nanti. Kamu akan membuat sebuah paragraf yang mengenai hewan ini. Kamu tuliskan dalam teks non fiksi, dalam buat paragraf. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nanti yang Bapak sampaikan tadi, setelah kamu tahu mengamati, seperti tujuan kita tadi, mengamati gambar, tadi gambar ekosistem, gambar hewan, kamu menuliskan sebuah teks ke dalam paragraf. Kamu buat teks non fiksi, di mana nanti berkaitan tentang hewan. Paham? Oh Pak, apa saja? Nanti ada tugasnya di
LKPD. Oke ya. Ini ada tugasnya. Setiap kelompok. Bapak sarankan nanti untuk LKPD ini semuanya sama seperti peraturannya tadi, semuanya harus apa? Harus bekerja. Semuanya harus berpartisipasi. Paham ya? Oke, baik. Yuk kita lanjutkan. Sebelum kamu memulainya nanti Bapak akan terangkan sedikit dulu. Nah, ekosistem tadi sudah dijawab ya. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada juga pengertian mengatakan bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik. Ya. Antara komponen biotik dan abiotik. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu biotik dan apa itu abiotik? Tadi gambar tadi sudah menjelaskan dan kamu sebenarnya sudah tahu. Yuk, sekarang pertanyaan Bapak. Dari contoh ini bisa nggak kamu ambil? Apa itu biotik Bapak bilang tadi? Ya. Komponen makhluk. Oke, sama-sama. Apa itu biotik? Komponen makhluk hidup. Oke, komponen makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan termasuk komponen biotik. Paham? Berikutnya, yuk. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Kalau tahu sudah ngaku biotik, abiotik itu apa? Dari gambar tadi yang bisa kamu kasih tahu. Iya. Abiotik adalah makhluk yang tidak hidup tapi sangat dibutuhkan. Iya betul, kasih tepuk tangan lagi. Ya, betul. Tidak hidup tetapi sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan. Benar ya? Air, apakah makhluk hidup? Tidak. Tetapi kalau tidak ada air di dunia, kamu bisa hidup? Tidak. Udara, apakah makhluk hidup? Tidak. Kalau tidak ada udara bagaimana? Kita juga akan mati. Paham? Ini yang dikatakan dengan abiotik. Tidak hidup tetapi sangat dibutuhkan dalam proses kehidupan. Paham? Baik, kita lanjutkan kembali. Yuk. Selanjutnya, tadi Bapak menyinggung tadi bahwa setelah kamu melihat gambar tadi semua, setelah kamu melihat gambar-gambar tentang hewan-hewan tadi, Bapak bilang kamu akan menuliskan ke dalam sebuah teks apa? Teks apa tadi? Non-fiksi, paham ya? Oke, non-fiksi tadi kira-kira apa ya teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah apa? Ya, teks yang sesuai dengan fakta, benar-benar dan yuk coba lihat dulu, yuk. Nakku, teks non-fiksi adalah teks yang memuat fakta, biasanya disajikan nakku dalam sebuah paragraf, ya. Biasanya disajikan dia dalam bentuk paragraf. Nakku, setiap paragraf dalam teks bacaan pasti akan terdapat ide pokok, kalimat utama, dan apa itu? Pokok pikiran dan kalimat pengemban. Oke, sekarang sama-sama yuk kita bacakan. Apa itu kalimat utama? 1, 2, 3 ya. Kalimat utama adalah yang dijadikan dasar untuk kalimat sebuah paragraf. Oke, Bapak minta satu orang untuk membacakan dengan suara yang keras. Zila, silakan Zila. Oh Zila, oh ya. Bapak Nada, silakan. Oke, baca dengan suara yang keras sayang untuk kalimat utama. Ya, berdiriin aku biar nampak. Ya. Kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah kata. Oke, kalimat utama, kasih tepuk tangan. Intinya apa? Dalam sebuah paragraf akan terdapat satu kalimat utama dan beberapa nanti kalimat penjelas. Oke, naku, kalimat penjelas atau sering juga disebut dengan kalimat pengembang. Ini adalah
mengembangkan atau menjelaskan tentang secara rinci tentang kalimat utama. Oke, kita baca. Kalimat pengembang dan kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya kalimat pengembang ini nanti terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya tadi adalah kalimat utama. Coba kita lihat. Berdasarkan kalimat utamanya nanti paragraf nanti bisa kita bedakan menjadi ada yang dikatakan dengan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Yuk, coba kita lihat dulu ya. Oke. Macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf apa namanya ini? Deduktif. Oke, tadi Bapak bilang apa itu paragraf deduktif? Kalimat utama berada di awal paragraf. Oke, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf apa? Induktif. Paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Kalimat utama berada di akhir paragraf. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Paham ya? Oke, berikutnya. Yuk. Ada lagi yang terakhir. Itu ada apa? Campuran. Oke, yang campuran bagaimana? Kalimat utama berada di awal dan akhir paragraf. Dia berada, kalau bilang di awal kali juga, di akhir kali juga enggak. Berarti berada di tengah-tengah. Oke. Baik, sampai di sini. Bagaimana caranya nanti Pak kami menemukan kalimat utama dan nanti menemukan informasi-informasi yang penting dalam paragraf, dalam sebuah paragraf. Nanti dalam tugas kamu ada nanti Bapak siapkan beberapa paragraf mengenai ekosistem. Kamu dituntut untuk menentukan kalimat utamanya. Dan nanti kamu mencari informasi-informasi yang penting. Yuk, yang pertama caranya adalah apa saya? Membaca seluruh paragraf. Silakan baca seluruh paragrafnya. Kamu kan sudah semua belajar tentang cara teknik-teknik membaca. Ada membaca dalam memindai, membaca cepat, membaca apa lagi ya? Membaca apa lagi ya? Memindai, membaca cepat, membaca mungkin membaca teknik-teknik lain di dalam hati dan seterusnya. Gimana caranya? Supaya kamu mendapatkan informasi. Setelah kamu baca setiap kalimat, pisahkan kalimat utamanya. Lihat nanti kalimat utamanya berada di awal atau di akhir, kan gitu. Setelah kamu dapat, kamu tandai coba informasi-informasi yang penting. Nanti ini kamu kerjakan di LKPD-nya. Nanti silakan kamu cari. Semuanya bekerja sesuai nanti kelompoknya masing-masing. Ya, nanti urusan salah nanti. Yang penting semuanya memberikan masukan. Paham? Oke. Berikutnya. Sebelum kamu nanti sebelum kamu bekerja, kita akan menyaksikan dulu video tentang ekosistem. Ini nanti memudahkan kamu dalam mengerjakan LKPD-nya nanti. Paham? Oke, baik. Kita akan saksikan bersama-sama tentang ekosistem. Semuanya diperhatikan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Kita tahu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Mereka makhluk bernyawa. Mereka tumbuh dan berkembang biak. Mereka juga bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Mereka membutuhkan udara, makanan, air, tanah, cahaya matahari, dan tempat tinggal, di mana semuanya itu merupakan benda mati. Mereka tidak bernyawa, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak bergerak.
namun mereka menyediakan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di lingkungan sekitar. Itulah yang dinamakan ekosistem. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Tujuannya adalah memberikan energi agar dapat tumbuh, bergerak sesuai dengan keinginan mereka hingga berkembang biak. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki perannya masing-masing. Tumbuhan berperan sebagai produsen, di mana tumbuhan dapat membuat makanan mereka sendiri dari proses fotosintesis. Makanan dibuat oleh tumbuhan berbentuk glukosa. Glukosa merupakan sejenis gula yang merupakan sumber utama energi bagi tumbuhan dan hewan. Glukosa disimpan di dalam daun, batang, akar, dan buah pada tumbuhan. Tidak seperti tumbuhan, manusia dan hewan berperan sebagai konsumen. Mereka memakan tumbuhan dan hewan lain. Konsumen dikelompokkan berdasarkan makanan yang mereka makan. Konsumen dikelompokkan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Selain ketiga pengelompokan hewan tadi, ada juga hewan pengurai, yaitu hewan yang memakan bagian tubuh hewan dan tumbuhan yang sudah membusuk. Misalnya saja cacing tanah, kaki seribu, dan kutu kayu. Baik anak-anak, pembelajaran sains hari ini selesai. Tugas minggu ini adalah yang pertama pada halaman 95. Oke, baik. Sampai di sini. Bagaimana video pembelajarannya? Menarik? Menarik. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sebelum Bapak sebelum Bapak membagikan LKPD, kita apa dulu ya? Kita mau berdiri dulu semua. Silakan berdiri. Kita mau menambah semangat lagi. Masih ingat gerakan yang di depan Bapak tampilkan? Masih? Oke, masih. Yuk sama-sama ya. Sama-sama kita melakukan kegiatannya.
3, 2, 1, Sabina. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Oke. Ya, silakan duduk. Silakan. Silakan duduk semuanya. Gimana? Masih semangat? Masih semangat. Baik, Bapak akan membagikan LKPD kita hari ini. Bapak akan bagikan. Coba perhatikan. Nanti tunggu arahan dari Bapak untuk menjelaskan sedikit bagaimana teknik pengerjaannya. Paham? Oke. Bapak akan membagikan. Oke, baik. Coba perhatikan semua. Untuk LKPD-nya sudah Bapak bagikan semua. Naku, lihat semuanya. Itu ada arahan. Oke, coba perhatikan semua. Untuk LKPD-nya, nampak? Yuk, naku di situ ada Bapak lampirkan. Boleh dibuka di kelompoknya nanti. Ada di situ mengenai teks non fiksi. Yang pertama, untuk kegiatan pertama apa di situ? Judulnya yang Bapak tuliskan mengenai apa? Menemukan pilihan utama Oke. informasi penting. Iya, tentang apa judul besarnya? Ekosistem. Oke, coba lihat semuanya. Naku, yang pertama yang paling atas nanti silahkan tuliskan dulu nama kelompoknya. Kelompok kelas yang sudah dibagikan kemarin di awal sudah ada nama kelompoknya ya. Tuliskan nama kelompoknya, baru nanti kamu masukkan siapa-siapa saja. Bapak mau seperti kesepakatan kita awal, semuanya memberikan pendapat. Oke, berikutnya untuk lembar kerja yang pertama, kamu menemukan kalimat utamanya dan cari informasi penting dari teks yang ini. Bagaimana caranya menemukan kalimat utama dan informasi yang penting? Tadi Bapak bilang apa? Baca terlebih dahulu. Setelah kamu baca, naku paragraf pertama
kalimat utamanya apa ya? Baru kamu tuliskan apa ya informasi yang penting. Bisa? Bisa? Oke. Berikutnya yang kedua juga sama ya. Yang kedua tuliskan apa itu kalimat utamanya yang paragraf kedua dan informasi yang penting. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nomor yang untuk kegiatan pertama, mengerti? Kalau mengerti angkat tangannya. Kalau mengerti angkat tangan. Yang ragu-ragu Bapak bingung, mengerti apa tidak? Mengerti? Oke. Oke, baik. Yang kegiatan kedua. Perhatikan untuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua, coba lihat. Kegiatan kedua masih berkaitan dengan yang pertama. Cuman bedanya nanti aku di sini dari teks non-fiksi dengan judul yang berbeda, kamu membuat pertanyaan. Salah satu caranya nanti mendapatkan informasi yang penting adalah dengan menggunakan kalimat tanya. Masih tahu kalimat tanya? Apa, siapa, di mana, apa saja kemarin? Bagaimana, terus kapan? Apa? Iya, siapa menanyakan apa? Oke, terus apa lagi? Berapa menanya apa? Menanyakan? Jumlah, terus? Apa? Alasan. Oke, baik. Mengapa alasan dan seterusnya. Kalimat tanya itu kamu buat nanti untuk menjawab ini. Paham? Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada masalah ya? Oke, berikutnya. Untuk yang ketiga, tadi di awal kita sudah mengamati gambar, kita sudah menonton video, Yang ini silakan diskusikan di dalam kelompokmu. Kamu menuliskan nama hewan, apa makanannya, dan termasuk ke golongan apa. Contoh, kalau tadi makan rumput, nama hewannya apa ya disebut kelompoknya? Apa? Herbivore. Bagus, tepuk tangan. Berikutnya, kalau makan daging apa teh? Oke, tepuk tangan lagi. Berikutnya, apa lagi tadi, satu lagi ya? Omnivore. Apa itu? Makan segalanya. Berarti semuanya menyimak tadi videonya. Oke, nanti kamu tuliskan jenis makanannya apa dan penggolongannya apa. Herbivore kah? Omnivore kah? Paham? Carnivore kah? Oke. Untuk kegiatan ini Bapak kasih baru nanti setelah itu ada kesimpulannya. Simpulkan apa yang tadi berkaitan. Kenapa sih sebenarnya makhluk hidup itu membutuhkan makan? Sini kamu simpulkan. Paham ya? Kenapa sih kamu membutuhkan makan? Di sini kesimpulan yang dibuat. Paham? Kita juga termasuk makhluk hidup. Kenapa dia membutuhkan makanan? Nanti buat kesimpulannya di sini. Oke? Oke. Dan yang paling terakhir nanti ini juga sama. Tadi di tujuan pembelajaran, kamu harus bisa menuliskan apa katanya? Teks non-fiksi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan tadi yang sudah kamu lihat, baik gambar dan video. Kamu pilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. Contoh, misalkan pemakan rumput dan daging. Silakan. Baru 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Kamu tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk habitat aslinya, di mana habitatnya, jenis makanannya apa, serta cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Contoh misalkan seperti ini. Harimau, habitatnya di mana? Di hutan. Biasanya dia mendapatkan makanannya dengan apa? Dengan cara memangsa hewan lain. Nanti kamu tuliskan di sini, paham? Ambil 1 paragraf berarti tentang harimau, paragraf kedua nanti tentang hewan pemakan rumput. Paham? Di situ. Jangan lari dari sini ya. Nanti kamu, Pak, apa sih yang mau kami tuliskan tentang hewannya ini? Ya. Kamu sudah mengambil 2 hewan tadi. Hewannya apa yang pertama? Ada hewan pemakan daging, ada hewan pemakan rumput. Tuliskan penjelasannya saja, ya, tentang habitat asli, jenis makanan, serta hewan tersebut, bagaimana cara mendapatkan makanannya. Gunakan hasil pengalaman, informasi yang penting, ya,
telah kamu dapatkan dari informasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak kasih waktunya 10 menit cukup? Oke, 15 menit cukup? Cukup ya, 15 menit. Oke, untuk menambah semangat nanti, Bapak pengen semuanya bekerja. Ya, kasih tepuk semangat dulu semuanya. Kasih semangat, tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Tepuk semangat tahu? Tepuk semangat. Semangat tahu? Oke, sama-sama tepuk semangat. Oke, silahkan kerjakan. Bapak akan datangi ke kelompoknya satu persatu. Silahkan. Sama-sama ya. Silakan. Oh ya, nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya. Nama kelompok. Ya. Oke, buat 15 menit ya. Ya. Waktu. Namanya jangan lupa nama kelompoknya. Ya, diskusikan. Diskusikan ya, sambil dibicarakan. Hah? Oh iya, ini kita pilih pikiran utamanya yang pertama. Ini informasi penting. Boleh tinggal penulisan. Ini memang harus ditulis. Ya. Tulis saja. Silakan baca satu orang dan sama-sama jalan. Oke? Atau ya diatur gimana? Gimana? Sudah di ya namanya? Ya, tulis satu orang aja dulu. Ya, tulis.
Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalkan ada yang sulit, boleh tanyakan, Pak saya belum paham, atau Pak saya butuh bantuan, nanti Bapak akan datang ke kelompoknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan seperti yang Bapak sampaikan tadi di petunjuk kita, persyaratan kita. Jika ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Nah, gitu ya. Yang itu nama hewan itu gak usah digambar namanya. Yang Dia sebelah mana? Ada kan? Sini. Oh ya, apa sayang? Ini dia. Itu mau di YouTube kan? Kita ngambil link aja, minta link aja. Ya, silakan. Ini kita Oke. tidak di rumah. Kalau mau minum tadi Bapak bilang silakan angkat tangannya, boleh minum. Nanti aja. Nanti upload buat si CS ya, biar gitu. Ini master video nanti telepon gimana? Belum. Sekarang video di Video kalau tidak bisa pakai Oke, ada yang hewannya kamu kelompokkan, masing-masing hewannya boleh lebih dari satu. Kan kita mau mengelompokkan hewan. Hewannya ada pemakan rumput, ada daging, ya. Kelompokkan. Tadi kan sudah ini kan, sudah lihat gambarnya tadi ada videonya juga. Silakan. Masih ingat kan? Masih ingat? Iya, silakan saya. Oke, ada masalah? Oke, waktunya masih ada sekitar 10 menit. 10 menit lagi ya. Masih ada waktunya 10 menit lagi. Silakan. Oke, waktunya tinggal sekitar 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke semuanya, seperti kesepakatan tadi ya, semuanya harus bekerja. Oh ya Pak, saya
Jangan lupa nama kelompoknya dan siapa-siapa anggota-anggotanya ya. Oke, sudah. Oke, baik. Semuanya kembali hadap ke depan. Hadap ke depan. Oke, kita akan mau mempresentasikan hasil tugasnya. Oke, hasil tugasnya masing-masing ya. Oke, untuk kelompok nanti yang Bapak tampilkan, Bapak akan tunjuk aja nanti kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya. Oke, baik. Yang pertama sekali Bapak mau kelompok mana ya? Kira-kira bisa menuliskan atau membacakan kalimat utama dan informasi yang penting dari LKPD yang ada di depan. Kelompok mana yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Ya, kira-kira kelompok mana yang bisa ya? Ya, kelompok mana? Yang mana? Yang untuk yang ini coba siapa yang bisa angkat tangan? Kelompoknya? Kelompoknya cepat. Siapa? Siapa? Angkat tangan saja, angkat tangan. Ayo, siapa? Oke, Pak Yat, silakan kembali, Pak. Silakan Pak Yat, bacakan. Oke, silakan maju ke depan saya. Oke, coba ya perhatikan semuanya. Oke, untuk yang lain silakan boleh nanti memperhatikan atau memberikan tanggapan. Silakan. Pikiran utamanya semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Oke, berikutnya paragraf kedua. Paragraf kedua, pikiran utamanya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Informasi pentingnya adalah cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Bagus sekali, kasih tepuk tangan untuk kelompok nama kelompoknya apa ya? Patimura. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Patimura. Ya, sangat baik sekali. Oke, berikutnya, yuk kita masuk kembali untuk kegiatan kedua, membuat kalimat tanya. Kelompok mana yang sudah selesai angkat tangan? Kelompok kedua angkat tangan. Iya, silakan. Pak Adil, silakan maju ke depan. Oke. Apa saja jenis hewan? Ya. Dua, apa hewan yang termasuk ekor? Apa saja hewan yang memakan tumbuhan? Empat, apa makanan sisa dan mata? Oke, baik, kasih tepuk tangan lagi. Berikutnya untuk yang terakhir, Zila, silakan maju ke depan. Yang terakhir, yuk.
Ya, silakan dibacakan. Nama hewan bebek, nama atau jenis makanan daging yang rumput. Golongan makanan karnivora. Nama hewan kawin, jenis makanan rumput. Golongan makanan herbivora. Nama hewan buaya, jenis makanan daging. Golongan makanan karnivora. Nama hewan sapi, jenis makanan rumput. Golongan makanan herbivora. Nama hewan tikus, jenis makanan daging dan ikan. Golongan makanan karnivora. Nama hewan harimau, jenis makanan daging. Golongan makanan karnivora. Oke, baik, kasih tepuk tangan semuanya. Oke. Antusias sekalian Bapak semuanya yang semangat, pintar semuanya, kerja kelompoknya semuanya aktif semuanya. Oke, baik. Untuk melihat hasilnya, Bapak mau ada gamenya lagi. Hari ini kita gamenya setiap kelompok, ya. Setiap kelompok nanti maju. Naku di dalam tulisan ini, di dalam angka-angka ini nanti ada pertanyaan dan harus kamu jawab. Apa Bapak bilang tadi? Ada pertanyaan dan harus kamu jawab. Contoh nanti mungkin kelompok ditekan angka 1 nanti ada pertanyaan. Silakan nanti diskusikan apa jawabannya. Kalau benar silakan tepuk tangan yang paling semangat. Kalau salah juga tepuk tangan. Kita mulai dari kelompok siapa yang pertama mau maju ke depan? Kelompok mana? Iya, kelompok Patimura. Silakan, satu orang maju kemari. Siapapun boleh. Ayo, satu orang. Silakan, satu orang boleh. Ya, silakan tunjuk nanti baca. Silakan yang boleh jawab itu adalah kelompok Patimura. Silakan tunjuk angka berapa? Angka berapa? Angka berapa mau ditunjuk? Ya, angka berapa sayang? Ditunjuk aja. 12, ya 12. Silakan baca dan jawab. Apa katanya di situ? Dari sini bikin. Oke, waktunya ada ya, hati-hati, cepat. Mana jawabannya? Oke, kalimat pertama betul? Salah. Kasih tepuk tangan. Oke, berikutnya. Oke, yang lain. Yuk. Yang lain kelompok mana ya? Kelompok, iya silakan. Upaira ya. Upaira. Oke. Silakan Upaira. Oh ini ya. Yang mana? Oh bentar. Oke. Oke. Silakan. Mau angka berapa? 12 tadi sudah dipilih ya. Angka berapa? Silakan tunjuk. Angka nomor 7 Pak Novel. Oke, di sini lingkungan. Silakan baca mana ya jawabannya kira-kira. Benar? Siapa lagi? Oke, silakan. Ya, boleh siapa? Mana ada silakan. Oke, tunjuk yang mana? Ya, silakan tunjuk yang mana. Angka 3. Oke, kemari. Yuk. Silakan baca kuat soalnya. Apa itu ya? Tunjuk yang mana? Oke, berikutnya. Kelompok mana lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Masih banyak waktunya, masih banyak. Oke. Tunjuk angka berapa? 9. Oke, baca kuat ya. Menulis karangan fiksi sebaiknya didahului dengan membuat Apa ya? Mana dia? Apa? Tekan yang mana? Salah. Oke, ada lagi siapa yang mau? Siapa? Ayo cepat. Waktunya masih ada. 5. Cepat. Yang mana? Oke, nomor berapa tadi ya? Oke, kita start again. Start again. Ya udah, kita tengok lagi. Nomor berapa sayang? Nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Yuk, nomor 5. Baca kuat.
itu? Mana dia tekan? Benar? Oke. Oke, yang lain, yang kelompok yang belum maju, kelompok yang belum maju. Kelompok yang belum maju silakan. Kamu dari sini. Ya. Maju. Ya, silakan. Cepat, yang mana? Oke, nomor 4. Baca kuat. Oke, silakan baca. Karena apa? Tekan yang mana? Benar? Oke, semangat semuanya. Sudah ya? Oke. Baik. Ada masih mau mencoba ke depan? Oke, satu orang lagi ya, satu orang lagi. Yang mana saya? Nomor 2, silakan tekan. Oke. Ya, baca. Tingkatan yang memiliki energi terbanyak adalah Gimana ya? Oke. Kira-kira masih ada nomor yang belum dibuka ya? Oke, kita buka yang nomor 6. Ya, kita buka nomor 6. Sama-sama kita baca. Kita buka yang nomor 6. Yuk, apa katanya? Melalui benar. Oke, pintar. Yang lain. Kita buka lagi yang nomor 1. Baca sama-sama. Lingkungan abiotik, iya betul. Ya, lanjut. Yang mana lagi? Nomor 7. Baca. Apa? Baku. Iya, pintar. Oke, lanjut. Apa lagi? 8. Oleh kalimat penjelas. Iya, pintar. Lanjut. Oke, yang lanjut. Ya, nomor 3. Oke, lanjut. Apa? Judul karena benar. Salah. Kasih tepuk tangan juga. Oke, sudah habis. Sudah. Oke, semuanya semangat. Oke, nah Bapak mau tanya dulu untuk refleksi. Apakah anak didik sekalian ini menemukan kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Ada materi yang tidak dipahami? Ya. Ekosistem. Oke. Kira-kira ekosistem apa ya? Yang mau ditanyakan. Baik. Tadi temannya masih bertanya, Pak, mau menunjukkan ternyata pembagian ekosistem. Oke, benar ya. Sebenarnya ada materi untuk pembelajaran berikutnya itu masih berkaitan nanti dengan contoh-contoh ekosistem. Tapi nggak apa-apa. Ini temannya banyak baca, jadi Bapak akan jelaskan sedikit. Nah, mengenai ekosistem yang dimaksud, ekosistem itu ada ekosistem air dan nanti ada yang darat. Jadi tidak hanya ekosistemnya ada di darat, di air juga ada. Oke, di air juga ada nanti. Ada ekosistem gurun, ada tundra dan sebagainya. Nanti kita masuk di pembelajaran berikutnya, ya. Yang penting kamu tahu dulu hari ini, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, baik. Yuk, berikutnya, adakah Bapak mau tanya lagi? Apakah kegiatan hari ini menyenangkan?
Oke, baik. Terima kasih atas semuanya partisipasi anak didik sekalian. Bapak berharap nanti materi hari ini bisa menjadi pengalaman yang baru. Bapak ulangi ya, bisa menjadi pengalaman yang baru untuk anak peserta didik Bapak semua. Dan nanti hari ini, ya pembelajaran hari ini harus kembali kamu ulang di rumah. Silakan cari informasi-informasi, boleh kamu gunakan nanti menggunakan menggunakan nanti contohnya media handphone ataupun literatur yang lain, ya. Silakan kamu cari. Oke, baik. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan Bapak di sini berpesan untuk anak Bapak semua, ya, mengenai lingkungan kita tadi. Bapak mau sampaikan dulu, Bapak akan sedikit mau sampaikan bahwa ekosistem itu adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kamu harus menjaga lingkungan agar lingkungan memberikan yang baik juga kepada kita sebagai makhluk hidup, ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Demikian mungkin pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita buka melalui doa juga, dan Bapak juga ingin anak Bapak juga menutup kita ke dalam doa. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan menutup kita dalam doa. Ya, silakan. Berdiri. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, baik semuanya, kasih applause dulu, tepuk tangan.